saudara, kalau kita tinggalkan Tuhan, kalau kita andalkan kekuatan, kita akan semakin jauh. Hidup kita tidak akan pernah jadi lebih baik, tapi hidup kita akan semakin terpuruk. Makanya setiap kita orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau kau katakan bahwa kau sudah percaya kepada Tuhan, maka percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, kalau saya bilang kepada istri saya mencintaimu, tapi saya hanya memberikan setengah, ya, tidak sepenuhnya, sia-sia saya berkata bahwa saya mencintai. Pak Ano, Bu Amir contohnya, Pak Ano sepenuh hati kan, semuanya diberikan. Demikian juga Pak Opli ketawa-ketawa aja, ya, sepenuhnya Pak Opli ya. Nah, kalau kita bilang kita cinta berarti sepenuhnya. Tapi saya mau tanya dulu sama Ciwan, sepenuhnya gak Cik? Nanti Pak Opli sepenuhnya, Ciwan setengah. Enggak ya? Ya, bangun. Haleluya. Haleluya. Ya. Sepenuhnya, karena kan tahu itu penuh itu tahu. Nah, penuh. Jadi sepenuhnya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bilang kita percaya kepada Yesus, kita percaya. Nah, saudaraku, udah percayakan juga hidupmu. Jangan hanya bibirmu yang berkata percaya, tapi hatimu tidak. Lain di bibir, lain di hati. Ya, nggak boleh. Sebenarnya yang harus terucap di bibir adalah apa yang ada di hati. Saya nggak ngerti saudara, saat ini medsos itu dihebohkan dengan avatar. Saya tanya sama istri saya, kenapa semua orang posting avatar? Kenapa nggak posting roh Tuhan gitu kan? Gambar Tuhan, nggak tahu avatar. Lalu di tempat kami lagi heboh juga, heboh tentang pelakor, sehingga saya lihat teman-teman kami, keluarga-keluarga yang ada di Nias dulu, teman-teman, mereka saat ini sedang heboh berfoto-foto dengan pasangannya masing-masing. Teman sekerjaku, ya, apalagi rekan saya, ya, sahabat saya, wah, semuanya dah. Anu udah posting. Nah, nanti sore ya. Ya sering, kalau Pak Ano sering. Emang harus kita sering-sering posting. Itu supaya mencegah, ya, ya, supaya jangan ada yang bilang, jangan dia posting sendiri, dia single terus itu kayaknya. Dia single terus. Kalau dia terus, nah, harus kita posting berdua biar orang tahu, ya, yang mana yang ganteng, yang mana yang cantik kan gitu. Ya, tapi kalau hanya punya pacar, jangan coba-coba posting berdua. Ya, kecuali kalau sudah suami istri ya. Kalau punya pacar posting berdua, ntar kalau ada orang yang iri, orang ketiga, pusing loh. Hah? Ya, jadi jangan diposting, disimpan aja dulu pacarnya. Ya, tunggu pada hari hanya, ya, baru posting. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya sampai cari tahu itu apa sih yang lagi heboh, ya, di medsos itu. Kenapa? Ternyata saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, terjadi di sana pelakor, ya, bertengkar lagi dengan istri yang sah. Bagaimana itu?
udah begitu, istri yang sahnya yang ditinggalin lagi. Hah? Saya hanya bilang bertobat. Ya, itu luar biasa sekali. Itu terjadi. Ya makanya Mama Nanu bikin status. Semua bikin status. Ya. Dan yang paling memang terjadi ada di YouTube. Ya, saya lihat di YouTube sendiri. Mereka sedang bertengkar di depan BRI. Bang, sama-sama ngambil duit lagi. Permasalahannya di PNS. Ya, kalau dilaporkan berarti bisa dipecah. Gak boleh jadi PNS lagi. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita tidak kuat, ini terjadi. Makanya apa? Kuat, kasih sepenuhnya buat keluarga kita. Kita harus kuat. Nah, bagaimana supaya kuat itu tadi? Ya, kita hidup dalam roh. Ya, beri dirimu hidup dalam roh supaya dipimpin oleh Tuhan. Ya, ya. Jadi jangan roh yang lain kasih dalam, tapi roh kudus. Ya. Nanti yang masuk rokok mabuk lagi ya. Ya. Pendekar mabuk. Oh ya. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau Roh Kudus, kalau kita hidup di dalam roh, pertama yang akan kita terima, kita alami melalui pembacaan ini, kita akan menerima kekuatan, kita akan kuat, kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita hidup dalam roh, kita akan memiliki yang namanya kasih. Kita akan hidup dalam kasih. Ya, yang marah-marah, yang suka ngomel, jadinya apa? Harus mengasihi. Suami pulang jangan ngomel-ngomel. Ya, istri pulang suami jangan ngomel-ngomel. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita harus saling mengasihi, kita menolong satu dengan yang lain. Di masa saat ini kita saling membutuhkan, ya, kita perlu untuk yang namanya tolong menolong, ya, kita harus tolong menolong. Mungkin siapa hari ini yang mungkin kekurangan di antara kita, kalau kita bisa tergerak untuk memberi. Itu yang namanya ketika kita hidup dalam roh, kita memiliki kasih. Ya, tidak hanya mengasihi diri sendiri, tapi kita juga mengasihi orang lain. Jangan kalau diberkati ditimbun. Saya mau katakan kalau engkau timbun, saudara, ya, firman Tuhan juga berkata percuma. Ya. Kau cari harta, kau timbun sampai serumah gitu banyaknya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, besoknya Tuhan panggil. Lalu harta itu buat siapa? Ya. Ada dalam firman Tuhan kan begitu ya? Ya, ada dalam firman Tuhan contohnya begitu. Ya, ada seorang kaya, ya. Dia hanya berpikir bahwa apa? Dia menimbun hartanya yang luar biasa. Lalu kemudian ketika harta itu sudah penuh, ya, di lumbungnya, lalu dia berkata, ini tidak habis turunan. Maksudnya ini gak akan habis buat saya udah istirahat. Dia mati. Ya, Alkitab loh, ada di Alkitab perumpamaan. Orang benar juga ada, Bu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kita nggak nimbun kan? Kalau ada yang nimbun sembako, jangan nimbun sembako loh. Nah, ternyata nimbun sembako ada 15 karung di rumahnya. Jangan, kasih saya satu. Ya, kalau cuma hanya ada 2-3 di rumah, itu bukan nimbun namanya. Tapi stok, kamu pinter. Itu stok. Tapi kalau udah sampai 15, 20, jualan. Mau jualan. Ya, nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
bagi-bagi. Amin. Amin. Nanti kita berdoa, ya. Di Natal kita ada bagi-bagi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saling mengasihi. Kalau kita hidup dalam roh, kita pasti saling mengasihi. Makanya andalkan Tuhan. Tidak ada kebencian. Meskipun kita dibenci, kita tetap mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya sering bilang sama anak muda, harus mengasihi sekalipun keadaannya menyakitkan. Harus mengasihi sekalipun keadaan itu tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, kamu harus tetap mengasihi. Kamu harus tetap bisa tersenyum. Karena pembalasan bukan hak kita. Ingat ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang balas, nggak tanggung-tanggung. Ya. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita hidup dalam roh, ada yang namanya ketertiban. Ketertiban ini sama dengan yang namanya disiplin. Puji Tuhan. Kita selalu disiplin, ya. Kita selalu datang tepat waktu. Puji Tuhan. Kita semua adalah di sini semua ya, kita semua adalah jemaat-jemaat yang disiplin. Amin. Amin. Mulai pada jam 7 datang setengah 8, ya. Puji Tuhan. Ya. Enggak hanya jemaat. Ya. Kadang-kadang ada tuh terlambat bangun. Gara-gara begadang. Supaya mahir. Ya, siapa tahu kan dapat hadiah. Ya jangan salah loh. Karena game itu ada pertandingannya. Game udah mulai masuk di dalam gereja, lalu kemudian mulai diadakan pertandingan. Ya, gereja di Jawa Barat ada persatuan di Jawa Barat itu, ya, mengajak semua anak Tuhan, anak muda untuk ikut lomba. Main game apa? Mobile Legends. Yang menang hadiahnya 7 juta. Itu mereka latihan semalam. Uang pendaftaran emang nggak ada, ya udah nggak usah. Kan gitu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ketika mereka latihan semalam karena memang gak ada lawan, mereka menang terus. Ya. Puji Tuhan, mereka hebat-hebat. Nah saudaraku yang terkasih, apapun itu, bukan ini yang Tuhan mau. Maaf ya, bukan ini yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kita, disiplin kita. Hari ini saudara yang terkasih, kita juga harus disiplin. Kami belajar disiplin. Kita baca firman Tuhan juga harus disiplin. Tentu waktumu. Oh, setiap pagi saya bangun, saya harus baca firman Tuhan. Itu ada waktu. Jangan karena kita gampang saja, kapan saja, di mana saja, boleh saja, akhirnya tidak bisa. Ya, Pak, ada yang bilang, Pak, saya punya, boleh nggak kalau saya itu doa? Apakah doa kita harus punya waktu? Saya bilang, sebenarnya orang percaya mah doa nggak harus, istilahnya nggak ada waktunya. Kapan saja, di mana saja bisa doa. Oke, Pak. Saya tanya, sering berdoa nggak kalau begitu? Enggak. Karena ternyata nggak ada waktu. Nggak ada waktu lah. Katanya kapan saja, di mana saja bisa doa kan? Orang percaya kan? Kalau begitu balik, kasih waktu untuk doa saja. Ya, waktunya kapan? Terserah. Kalau kita tidak bisa disiplin dalam. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada kedisiplinan di dalam. Roh itu tertib. Kalau orang yang sudah percaya sama Tuhan, rohnya itu, Roh Kudus menguasai dirinya, dia akan hidup tertib. Ya. Ada orang yang tidak tertib hidupnya, tahu? Orang yang sembarangan, ya, itu nggak tertib, ya.
sembarangan marah-marah, sembarangan ngomel-ngomel, ya kan? Itu nggak tertib. Sembarangan, apalagi kalau naik motor di jalan sembarangan, lampu merah di, ya, mumpung ada polisi, lampu merah aja, terlambat kita ini, hajar, ya. Tapi puji Tuhan, kemarin kita itu selalu dapat informasi di grup, ya. Pak Ano di mana bekerjanya? Gading Serpong sana Pak Ano, tapi dia dapat informasi dari Parung, ya. Awas ada razia masker di Parung. Saya tanya, Pak Ano di sana bukan? Kan gitu kan? Ternyata Pak Ano masih di tempat kerja. Luar biasa, informasi segera diterima. Nah ini supaya kita disiplin. Apalagi mulai saat ini kita harus disiplin. Di dalam new normal ini kita harus disiplin. Supaya apa? Kita sehat. Kemana-mana harus pakai masker, ya. Kemana-mana harus pakai masker, ya. Mas Gabriel naik sepeda depan rumah pakai masker, saya bilang buka maskernya. Soalnya pengap. Tapi bagaimana ini? Buka lah. Orang cuma depan rumah kok ya. Tapi artinya begini, di mana-mana kita harus pakai masker. Kemana-mana, saudara. Ulang cuci tangan. Selalu jaga jarak. Nah, kecuali ya suami istri lah. Ya. Salah saya kalau bilang nanti suami istri jaga jarak. Orang di rumah mereka bareng naik motor bareng kan gitu kan? Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hiduplah di dalam ketertiban, disiplin. Kalau kita hidup dalam roh, yang pertama kita akan menerima kekuatan, kita akan punya kasih, kita akan hidup tertib. 3 hal ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Amin. Kalau engkau sudah dipulihkan Tuhan, saat ini mungkin engkau sedang diberkati, maka engkau tambah diberkati. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu adalah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya ada satu lagu yang saya mau sampaikan kepada saudara, supaya kita boleh